Shalom saudara. Selamat sore, saudara, senang bisa kembali bersama-sama dengan saudara. Gak terasa kita sudah di bulan Juni saudara ya. Di tahun ini udah hampir setengah tahun kita menjalani tahun 2026. Tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin saudara. Nah, hari ini kita akan bersama-sama untuk menikmati Kristus Yesus dan keindahannya. Kalau saudara banyak baca berita belakangan, saudara banyak dengar bahwa saudara kan pasti akan tahu bahwa kita hidup di dunia yang semakin gelap saudara. Dunia yang semakin penuh dengan ketidakpastian, dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin egois, yang semakin mementingkan diri sendiri. Semuanya semakin gelap saudara. Tapi saya ingin ingatkan kepada saudara bahwa kita punya Tuhan yang baik, bahwa kita punya gembala yang baik. Saya ingin ajak saudara untuk baca Mazmur pasal 23 bersama-sama saudara. Gembala kita yang agung yaitu Yesus Kristus adalah gembala yang sudah memberikan nyawanya buat kita saudara. Dia sudah mati buat kita agar kita dilepaskan dari kutuk dosa. Amin saudara. Kita baca bersama Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara, Daud berkata saudara, meskipun dia berjalan di dalam lembah kekelaman. Boleh dibuka ayat yang keempat tadi. Kembali ke ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Though I walk through the valley of the shadow of death. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Sekalipun saudara sedang mengalami masa-masa sulit. Mungkin sekalipun dunia sedang mengalami masa-masa yang sulit sekarang. Kita tidak takut bahaya. Kenapa saudara? Sebab Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, God with us. Saudara, mungkin saya pernah cerita di sini, tapi saya ingin ceritakan sekali lagi bahwa Valley of the Shadow of the Dead, lembah kekelaman ini adalah sebuah tempat yang real, saudara, yang nyata ada di tanah perjanjian, namanya Wadi Kelt. Boleh dibuka fotonya. Wadi Kelt ini seperti Grand Canyon, saudara ya. Kalau saudara di Amerika ada yang 7 keajaiban dunia adalah Grand Canyon. Jadi sebuah ngarai, mereka bilangnya dalam bahasa Indonesia itu, jadi diapit oleh tebing-tebing, jadi ada celah di tengah-tengahnya. Kenapa kok di sini disebut lembah bayang-bayang maut atau Valley of the Shadow of the Dead? Karena di tempat ini sinar matahari secara langsung hanya masuk pada waktu siang, pada waktu high noon. Jadi pada waktu jam 12, jam 1 gitu saudara. Nah, selain jam itu semuanya ini bayang-bayang. Jadi gelap saudara di situ. Dan tempat ini sangat strategis untuk pencuri, perampok, binatang buas. Kenapa? Karena kanan kirinya tinggi saudara. Di bawah ini sangat berbahaya. Pencuri bisa sembunyi di tebing-tebing di kanan kirinya. Kalau saudara ingat perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dirampok saudara orangnya, ada seorang yang dirampok lalu ditolong oleh orang Samaria. Di mana itu terjadi saudara? Di sini saudara. Kenapa bisa tahu? Karena orang itu pergi menjalani dari Yerusalem Yeriko. Jadi arah ke Yerusalem Yeriko itu saudara. Nah dalam perjalanan antara Yerusalem dan Yeriko ini
terletak Wadigelt ini? Valley of the Shadow of the Dead. Boleh dibukain petanya? Jadi dari Yerusalem, Yeriko, antara Yeriko dan Yerusalem, Wadigelt ini ada di tengah-tengah. Pada zaman kuno, zaman Yahudi kuno harus lewat sini, saudara. Makanya pada waktu itu orang Samaria itu dirampok. Kemungkinan besar ceritanya adalah di lembah bayang-bayang maut tadi. Karena memang itu tempat yang berbahaya. Nah tapi Daud berkata, meskipun dia melewati lembah bayang-bayang maut, dia tidak takut bahaya. Karena Tuhan beserta dengan dia. Nah inilah yang kita pahami hari ini, kita masukkan dalam hati saudara bahwa Tuhan selalu beserta dengan saudara. Tidak peduli seberapa gelapnya dunia, tidak peduli seberapa buruknya yang terjadi pada ekonomi, pada lingkungan sekitar kita. Tuhan selalu beserta dengan saudara. Itu cukup saudara. Pencipta alam semesta ini bersama-sama dengan Anda dan saya. Apa yang kita butuhkan lagi? Dan dia yang sudah membuktikan kasihnya kepada kita dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Apakah dia akan biarkan kita kelaparan? Apakah dia akan tidak memelihara kita? Gak mungkin saudara. Amin. Nah, gembala kita yang agung ini, the great shepherd. Kitab Ibrani katakan, gembala yang agung ini pasti akan memelihara kita. Pasti. You have a shepherd. Saudara punya seorang gembala, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut saudara, karena dia beserta dengan kita. Mari kita lanjut di ayat 4 tadi. Dikatakan gadamu dan tongkatmu. Saya pernah terangkan di sini, gada ini untuk mengusir musuh. Tongkat ini staff, bahasa Inggrisnya saudara ya. Staff ini untuk kalau ada domba yang mulai ke kanan atau ke kiri, keluar dari jalur, dia tinggal tarik gembala itu. Jadi saudara pasti akan aman bersama-sama dengan dia. Saudara mau ke kanan ke kiri pun dia akan tarik supaya saudara kembali ke jalannya. Nah, betapa amannya kita saudara. Nah ayat 5. Ini yang seringkali kurang dibahas saudara. Tapi hari ini saya ingin bahas, saya ingin ajak saudara untuk masuk ke dalam ayat ini. Dikatakan seperti ini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Konteksnya apa saudara? Tadi ayat 1 sampai yang keempat, Daud berbicara soal Tuhan sebagai seorang gembala. Tetapi di ayat 5, 6, Tuhan adalah seorang tuan rumah, a host. Dia bilang, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya apa? Kita makan bersama-sama dengan Tuhan. Betul saudara? Kalau disediakan hidangan, berarti kan kita makan satu meja. Dalam ancient Jewish hospitality, jadi hospitality orang Yahudi zaman dulu saudara, makan bersama itu adalah tanda suatu persekutuan, suatu komunion, suatu favor. Kalau saudara ingat, Mephibosheth pernah salah satu keturunan Saul ya, pernah diajak Daud untuk makan semeja dengan Raja Daud. Artinya apa? Mereka ini dalam satu persekutuan. In good terms, favornya, perkenanannya Daud ada pada Mephibosheth. Makanya dia diajak makan bareng. Begitu juga dengan kita saudara. Tuhan sediakan makan buat kita. Artinya apa? Dia berkenan kepada saudara. Dia sayang kepada saudara. Itu, dia berbahagia bisa makan bersama-sama dengan saudara. Lalu dikatakan seperti ini, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Boleh dibuka bahasa aslinya. Jadi diurapi kepala itu bukan seperti pada waktu Samuel mengurapi Daud. Lain saudara. Jadi kalau saudara ingat kata-kata Mesias artinya apa saudara? Yang diurapi. Dari kata dasar masah. Tetapi pada Mazmur 23 ayat 5 bukan kata-kata masah yang dipakai. Tapi ini, you anoint my head with oil. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Boleh dibuka 1878 ya. Kata-katanya adalah dasen. Artinya apa? Ini bukan konteksnya mengurapi jadi raja atau jadi Mesias atau jadi imam atau jadi pemimpin. Bukan. Ini konteksnya adalah hospitality. Orang Yahudi. Saudara harus bayangkan orang Yahudi ini hidup di padang gurun. Di tanah perjanjian itu panas, kering, berdebu.
pada saat dia bertamu ke rumah orang, nah yang punya rumah ini, tuan rumah ini akan menyediakan, akan mengurapi tamu itu dengan minyak, kepalanya dan kakinya. Ini adalah tradisi pada zaman itu. Gunanya apa saudara? Gunanya adalah supaya refresh lagi, supaya fresh lagi, supaya kulit yang kering ini gak jadi kering lagi saudara. Lalu bau-bau yang menempel selama perjalanan itu juga bisa ditutupi dengan minyak ini. Jadi Tuhan ini menyambut kita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Jadi dia ini benar-benar welcome sama kita. Kamu adalah tamuku. Kamu bagian dari aku. Dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Kalau seorang tamu diterima pasti dong. Tuan rumah bertanggung jawab atas keamanannya tamunya. Betul saudara? Artinya apa? Penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan penerimaan, penuh dengan kelimpahan. Makanya dikatakan di ayat ayat 4 tadi, pialaku melimpah. Loh, piala itu apa saudara? Piala itu bahasa Inggrisnya itu kan cup. My cup runs over. Nah, pialaku penuh melimpah. Melimpah dengan apa? Kalau orang lagi pesta, lagi ada hidangan, lagi makan-makan bareng zaman Yahudi, penuh dengan apa? Anggur, saudara. My cup run over. Jadi kenapa kok seperti itu saudara? Kenapa kok Daud bilang seperti itu? Jadi kalau saudara bayangkan orang bertamu, saudara ya. Kalau di zaman Yahudi kuno bertamu, kalau sampai gelasnya itu kosong, berarti tuan rumah ini nggak respect, tidak memperhatikan tamunya. Jadi gelas wine-nya ini nggak boleh kosong, makanya diisi terus sama tuan rumahnya, diisi terus. Makanya Daud bilang, pialaku ini, gelasku ini udah penuh, melimpah. Artinya apa? Tuhan ini sangat memperhatikan kita. Dia sangat menghargai kita. Dan dia penyediaannya buat saudara, buat saya, itu bukan cuma cukup, tetapi melimpah-limpah. Makanya Daud bilang, my cup run over. Jadi sampai berlimpah-limpah dengan penuh kelimpahan. Tuhan memberkati kita. Dan yang amazing adalah apa saudara? Dia lakukan itu di hadapan lawan kita. Tidak disebutkan lawannya pergi. Tidak disebutkan Tuhan mengusir lawan-lawan. Enggak saudara. Lawannya masih ada di sana loh. Lawannya itu masih ada di situ. Tapi Tuhan memberkati kita. Dengan begitu rupa. Dia welcome dengan kita. Dia benar-benar tunjukkan ini loh. Anak yang kukasihi. Dia berikan kita hidangan. Berikan kita minuman. Diberkati berlimpah-limpah. Di hadapan lawan-lawan kita. Amin saudara. Inilah, ini custom dari hospitality jadi orang Yahudi pada waktu itu. Jadi disambut. Benar-benar Tuhan welcome sama kita. Inilah kebaikan Tuhan kita saudara. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Makanya bagian pertama adalah tentang Tuhan sebagai gembala. Bagian kedua adalah tentang Tuhan sebagai seorang tuan rumah. Makanya di ayat 6, kalau saudara cek, ayat 6 nyambung saudara, boleh dibuka adalah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Surely, dikatakan dalam bahasa aslinya pun dikatakan surely, pasti. Goodness and mercy. Kalau bisa cek, surely goodness and mercy will pursue me. Akan mengejar aku sepanjang umur hidupku. Jadi Daud berkata pasti, saudara. Bukan semoga Anda diberkati. Bukan, saudara. Mudah-mudahan Anda diberkati. Enggak saudara. Tapi Daud katakan apa? Pasti kebaikan dan kasih karunia Tuhan dan mercy, belas kasihan Tuhan akan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Amin saudara. Jadi nyambung saudara. Dari ayat 5 ke ayat 6. Makanya kalau saudara lanjutkan lagi. Dan aku akan tinggal di mana? Di rumah Tuhan. Berarti ayat 5 dan 6 konteksnya adalah soal staying, tinggal di dalam rumah Tuhan. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Saudara bisa membayangkan, saudara bisa internalize ini, saudara bisa mengerti ini, masukkan dalam roh saudara bahwa Tuhan begitu mencintai Anda. Tuhan begitu sayang sama Anda.
Makanya karena baiknya dia, karena begitu baiknya Tuhan. Makanya Daud bisa bilang apa? Enggak, aku akan tinggal di rumah Tuhan selama-lamanya. Bukan, oh kamu harus tinggal di rumah Tuhan dulu baru Tuhan baik. Enggak saudara, dibalik. Kebalikannya adalah Tuhan baik dulu kepada Daud, makanya dia tinggal di rumah Tuhan selama-lamanya. Karena saking baiknya Tuhan itu kepada dia. Sampai sini saudara bisa memahami saudara? Saya harap saudara bisa mengerti. Kalau soal kepala yang diurapi, kalau saudara baca, pernah ingat cerita Yesus. Yesus di Lukas 7 ayat 46, kalau saudara ingat, Yesus marah kepada orang Farisi yang mengundang dia. Dia bilang apa? Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tetapi dia, orang perempuan ini, meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena waktu itu orang Farisi bilang, kalau Tuhan ini benar-benar nabi, Yesus ini benar-benar nabi, dia tahu siapa ini perempuan. Tapi Tuhan bilang, engkau gak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Artinya apa? Kalau gak diminyaki, artinya kurang dihargai. Saudara. Yesus pada waktu itu kurang dihargai di rumah orang Farisi itu. Makanya dia ngomong ini. Jadi saudara ngerti ini, saudara akan bisa paham apa yang dikatakan Daud di Mazmur 23. Nah, saudara, kebaikan Tuhan, berita baiknya hari ini saudara ya. Kebaikan Tuhan kepada saudara dan saya tidak tergantung kepada performance kita. Enggak tergantung apakah saudara baik, apa saudara jahat, enggak. Tapi tergantung pada karakternya dia. Dan kita tahu karakternya dia tidak pernah berubah. Yesus Kristus sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia baik, berarti sekarang dia baik dan besok pun dia akan tetap baik. Karena dia Tuhan yang tidak berubah. Amin saudara. Nah itulah suatu fondasi yang kita bisa pegang. Di tengah dunia yang terombang-ambingkan hari ini saudara. Gak tahu kabar yang benar yang mana, tapi akhirnya itu akan membuat saudara khawatir. Tapi hari ini saya kasih saudara berita yang baik bahwa Yesus Kristus sama. Dia tetap baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah saudara, karena kebaikan Tuhan itu, maka Yesus Kristus itu datang ke dunia. Dia datang ke dunia, masuk ke dalam kehidupan manusia yang penuh kehancuran dan penderitaan ini. Demi menebus saudara dan saya. Kalau saudara dari dosa, kalau saudara ingat, saya ingin ajak saudara untuk baca Kejadian pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Ini asal mulanya manusia jatuh dalam dosa saudara. Saya yakin saudara sudah sering baca, tapi saya ingin ajak saudara untuk lihat lagi. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Elohim. Ular berkata kepada perempuan itu, tentulah Elohim berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, dibalik saudara. Dibalik. Padahal semua pohon boleh dimakan, cuma satu yang gak boleh dimakan. Kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Elohim berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Elohim mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Elohim. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. 6. Perempuan itu melihat. Dia melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakannya, diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, kalau saudara ingat ayat tadi, saudara mundur ke ayat yang keempat tadi. Apa yang pertama kali setan serang saudara? Yang pertama kali ular itu serang itu apa? Yang pertama kali dia serang adalah karakternya Tuhan. Karakternya Tuhan
serang supaya manusia ini gak percaya kepada Tuhan lagi. Benar saudara ya? Lalu sekali-kali dia katakan apa? Kamu gak akan mati. Loh, berarti Tuhan bohong dong. Itu serangan yang pertama dari setan. Lalu 5. Tapi Elohim mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti dia. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Yang kedua, apa yang dilakukan adalah dia kan ngomong sama Tuhan. Oh, Tuhan tuh tahu. Kamu makan, matamu terbuka, kamu akan jadi sama seperti dia. Berarti Tuhan tuh gak mau disaingin. Berarti Tuhan tuh gak baik-baik amat. Dia serang karakternya Tuhan dulu. Lalu yang kedua, dia apa saudara? Kamu akan jadi seperti dia. Saudara, kejatuhan manusia, saudara ya, kejatuhan manusia itu adalah manusia itu ingin jadi seperti Tuhan. Bukankah itu yang terjadi bagi kita hari-hari ini saudara? Manusia itu ingin jadi seperti Tuhan. Makanya inilah kejatuhan manusia. Dia ingin seperti Tuhan. Oke, kalau gitu dulunya, apa sih dulunya saudara? Manusia ini bersekutu dengan Tuhan di Taman Eden. Mereka sangat akrab, mereka berjalan bersama. Manusia dipimpin oleh Tuhan, memberi nama binatang, memberi ini, memberi itu, dan segala macam mengerjakan tanaman itu. Semuanya Alkitab itu dimulai dengan suatu persekutuan antara Tuhan dan manusia. Yang akhirnya dirusak oleh dosa, sehingga manusia terpisah dari Tuhan. Apa sih dosa itu saudara? Yang terjadi pada waktu di Taman Eden, manusia mau jadi seperti Tuhan. Kalau manusia jadi seperti Tuhan, akibatnya apa saudara? Dia gak perlu Tuhan. Kalau manusia jadi seperti Tuhan, artinya apa? Oh, aku bisa sendiri. Aku gak perlu Tuhan. Inilah, jadi pada waktu itu dimulai dengan suatu persekutuan, tetapi di Taman Eden ini diakhiri dengan sebuah perpisahan. Manusia ingin independen dari Tuhan. Manusia mau jalan sendiri, autonomous, dia mau terpisah dari Tuhan, dia gak mau tergantung. Independen itu kan sudah gak tergantung, saudara. Sudah jalan sendiri dari Tuhan. Nah, inilah tipuan iblis, saudara. Iblis tuh nipunya adalah seperti ini, manusia dibujuk oleh dia, oh kamu bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Kamu bebas. Padahal sebenarnya independen dari Tuhan itu adalah kematian. Terpisah dari Tuhan, independen dari Tuhan, tidak tergantung kepada Tuhan lagi adalah kematian. Makanya inilah yang iblis lakukan pada waktu itu buat manusia. Kalau saudara paham bahwa saudara baca Alkitab, saudara kan tahu bahwa sejak awalnya nature atau kodratnya manusia ini adalah bergantung dengan dia. Kita ini diciptakan dari apa saudara? Boleh dibuka Kejadian 2 ayat 7 tadi. Ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan apa saudara? Menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Demikian manusia menjadi makhluk yang hidup. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak akan pernah bisa hidup terpisah dari Tuhan. Kenapa? Karena nafas dalam hidup manusia, nafas dalam hidung manusia itu adalah dari Dia. Bukan manusia yang menciptakan hidup, saudara, tapi Tuhan yang menciptakan hidup. Oleh karena itu gak akan pernah manusia ini bisa disconnect, bisa terpisah dari Tuhan. Karena kita ini adalah makhluk ciptaannya Dia, nafasnya Dia ada di dalam kita. Bagaimana kita bisa disconnect dari Dia? Kita gak bisa menciptakan kehidupan. Dia yang menciptakan kehidupan di dalam kita. Amin, saudara. Sudah jelas bahwa manusia sebenarnya gak pernah diciptakan hidup terpisah dengan Tuhan. Itulah nature-nya. Saudara harus paham ini, saudara harus ngerti ini. Bahwa kita memang benar-benar tergantung pada Dia. Nah, Kejadian 2 ayat 16, ayat 17. Boleh dibuka.
Tuhan memberi perintah. Ini sebelum jatuh dalam dosa, saudara. Tuhan ngasih perintah manusia. Semua pohon boleh kau makan dengan bebas. 17. Tapi pohon yang di tengah itu, pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Menunjukkan apa, saudara? Tuhan ini loh ngasih tahu. Ini loh yang baik dan buruk. Ini loh perintahku. Jadi manusia ini tidak tahu, saudara. Apa yang baik dan buruk. Dia hanya bergantung pada Tuhan. Oh iya, Tuhan ngomong ini baik, ini buruk. Hanya bergantung pada dia, pada firman-Nya, pada kehidupan yang dari dia. Makanya gak bisa manusia itu terpisah dari Tuhan, saudara. Kalau saudara buka, ada lagi. Banyak, saudara. Saudara akan temukan bahwa Ulangan 8 ayat 3. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dari firman Tuhan. Jadi kita ini hidup dari firman-Nya dia. Nyambung, saudara. Gak akan pernah bisa dipisahkan. Lalu Kejadian 1 ayat 26. Nah ini, saudara. Berfirmanlah Tuhan. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Supaya mereka berkuasa atas ikan, burung, ternak, seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini nggak dikatakan bahwa kita adalah Tuhan sendiri. Tadi kan iblis ngasih tipu manusia dengan cara kamu akan menjadi seperti Tuhan. Berarti kamu akan jadi Tuhan. Seperti Tuhan kan Tuhan, saudara. Tapi dikatakan bahwa kita ini adalah gambar dan rupanya Tuhan. Ibaratnya kayak sebuah foto, saudara. Saudara punya foto selfie saudara di HP. Apakah itu, saudara? Bukan, saudara. Itu adalah refleksi dari saudara. Saudara sendiri kan bukan foto itu. Foto itu bukan saudara. Saudara dan foto itu adalah suatu entiti yang terpisah. Jadi manusia bukan Tuhan. Manusia dan Tuhan, manusia adalah gambar dan rupa Tuhan yang harusnya merefleksikan dia. Menunjukkan dia. Karena kita adalah foto-fotonya Tuhan. Gambar dan rupanya Tuhan. Amin, saudara. Nah, jadi di Taman Eden itu ular menipu manusia dengan konsep bahwa kalau kalian independen, kalau manusia itu bisa sendiri, kamu akan bebas, gak perlu Tuhan. Kamu akan jadi sama seperti Tuhan, bisa menentukan yang baik dan yang buruk. Kamu gak perlu Tuhan lagi untuk menentukan yang baik dan buruk buat saudara. Itulah tipuan iblis, saudara. Nah, bukankah tipuan yang sama ini masih dipakai sampai hari ini? The same trick yang sama masih dipakai pada manusia hari ini, saudara. Kita masih sering ditipu supaya kita merasa kita bisa. Semakin saudara tahu kasih karunia, saudara akan semakin sadar. Saudara gak bisa berpura-pura jadi Tuhan lagi. Manusia ini merasa dirinya hebat dengan usahanya, dengan kerja kerasnya, dengan kepintarannya. Dia bisa ini, bisa itu. Padahal sebetulnya enggak, saudara. Kita semua bergantung kepada dia. Bagaimana bisa kita hidup kalau kita terlepas dari sumber kehidupan? Gimana saudara bisa hidup kalau saudara enggak nempel pada sumber kehidupan? Oleh karena itu, Yesus itu pakai perumpamaan Yohanes 15 itu, saudara. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, Tuhan katakan apa? Kamu gak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudara. Sampai sini saudara bisa mengerti bagaimana carang itu bisa berbuah kalau dia lepas daripada pohonnya. Gak bisa, saudara. Carang itu bisa berbuah, menghasilkan kehidupan pada saat dia nempel sama pohonnya. Begitu juga dengan manusia. Saudara bisa hidup kalau saudara nempel, kalau saudara bersekutu dengan sang kehidupan. Yaitu Tuhan sendiri, sumber kehidupan. Amin, saudara. Nah, jiwa manusia ini merindukan rekonsiliasi. Suatu perdamaian dengan Tuhan. Karena apa? Kita udah terpisah.
Akhirnya manusia mengalami akibat dari terpisah dengan sumber kehidupan. Yaitu kematian. Saudara. Jiwa manusia ini merindukan untuk kembali bersekutu dengan Tuhan. Makanya dalam kehidupan kalau saudara lihat orang-orang yang di luar sana saudara. Yang masih mencari kepuasan-kepuasan di dalam dunia ini. Mereka sampai yang kecanduan narkoba dan segala macam saudara. Itu mereka mencari kepuasan duniawi. Padahal lubang yang mau diisi ini adalah kekal. Lubang kekekalan. Gak akan pernah bisa. Apapun yang di dunia ini tidak akan pernah bisa mengobati kerinduan manusia akan rekonsiliasi, pemulihan hubungan dengan Tuhan. Gak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Karena memang bukan tempatnya saudara. Bukan tempatnya. Yang bisa memenuhi hati saudara. Lubang yang ada dalam hati manusia itu adalah Tuhan. Karena kita rindu untuk bersekutu kembali dengan Dia. Makanya saudara, Yesus datang ke dunia ini. Tugas Yesus bukan untuk menginspirasi orang. Itu berbuat baik. Oh kamu harus jadi seperti Yesus. Kamu harus berkorban dan segala macam. No. Job desk-nya Tuhan Yesus di dunia ini. Misinya Tuhan Yesus di dunia ini adalah mendamaikan antara Tuhan dan manusia. Memulihkan antara hubungan yang rusak itu antara Tuhan dan manusia. Dia merekonsiliasikan kita dengan Bapa. Inilah yang gak bisa diberikan oleh yang lain saudara. Gak akan ada yang pernah bisa lakukan apa yang Yesus lakukan buat kita. Karena bebannya ini terlalu berat. Gak ada manusia yang bisa mendamaikan dirinya sendiri dengan Tuhan. Hanya Yesus Tuhan sendiri yang harus turun. Jadi seperti kita. Mendamaikan kita dengan Tuhan. Melalui korbannya di kayu salib. Amin saudara. Karena gak akan pernah bisa. Saudara cek. Kepercayaan-kepercayaan yang lain juga tidak akan ada pernah bisa. Ada satu orang yang memulihkan hubungan Tuhan dengan manusia. Makanya dia bilang apa saudara? Yesus katakan apa di Yohanes 14? I am the way. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah satu-satunya. He is the only one. Satu-satunya jalan. Satu-satunya orang yang bisa mendamaikan kita dengan Bapa. Gak ada lagi. Kecuali Dia, saudara. Makanya bukan dikatakan aku salah satu jalan. No. Tapi dikatakan akulah, I am the way. Satu-satunya jalan. Menuju kepada Bapa. Saudara pahami ini, saudara mengerti, masukkan dalam hati saudara. Saudara akan semakin ngerti apa artinya dari korban Kristus di atas kayu salib. Yesus bukan sekedar mati untuk menghapus dosa kita, tapi Dia memulihkan hubungan saudara dengan Bapa. Ini sesuatu yang sangat besar yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di dunia ini, saudara. Kita bersyukur Tuhan mau datang ke dalam penderitaan manusia, ke dalam hidup di bawah matahari untuk menebus dosa-dosa kita. Gak ada Tuhan lain yang mau saudara. Gak ada Tuhan lain yang lakukan itu buat umatnya. Hanya Yesus. Amin saudara. Inisiatif untuk berdamai. Tuhan tahu manusia butuh berdamai dengan Dia. Dan manusia gak bisa. Oleh karena itu inisiatifnya datang dari Dia. Untuk Dia turun menjelma jadi manusia. Menghidupi kehidupan yang sempurna. Lalu mati di atas kayu salib. Supaya kita semua diselamatkan. Supaya saudara bisa, supaya kerinduan terdalam dalam hati manusia akan hubungan dengan Tuhan itu terobati. Amin saudara. Sampai di sini saudara bisa memahami. Yang sering menghalangi manusia untuk rekonsiliasi dengan Tuhan itu apa saudara? Kesombongan manusia. Pride. Dalam hati manusia. Kenapa dalam Alkitab kalau saudara sudah belajar grace sejauh ini. Saudara kan paham. Tuhan mau kita 0. Dia 100 saudara ya. Segalanya Dia. Kita 0, Dia 100. Kenapa? Karena kesombongan itu. Begitu manusia dikasih satu aja. Kesombongan itu akan masuk dalam hatinya manusia.
Dan dia akan merasa dia gak perlu Tuhan. Oleh karena kenapa kok pengajaran kasih karunia ini susah diterima, saudara? Kenapa? Kenapa kok susah banget orang ngerti tentang grace ini? Lebih gampang orang mengerti tentang hukum Taurat. Oh, lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu akan selamat. Gampang saudara dimengerti. Tapi kasih karunia ini susah dimengerti. Padahal sebenarnya mudah. Kita 0, Tuhan 100. Beres saudara. Selesai. Semuanya dari dia. Kenapa orang gak bisa terima? Karena kesombongan. Makanya man wants to be like God. Manusia ingin jadi seperti Tuhan. Melalui apa? Usahanya sendiri. Melalui self effortnya. Merasa aku bisa. Aku bisa lakukan ini. Aku bisa lakukan ini. Dari situ loh saudara. Inilah dari dosa. Kenapa kok Tuhan gak mau ada effort manusia? Kenapa? Karena pada awalnya manusia jatuh karena itu. Membuat kita terpisah dari dia. Merasa independen kita bisa tanpa dia. Padahal sebenarnya kita tidak akan pernah bisa tanpa Tuhan. Kita sangat perlu dia. Makanya kehidupan kekristenan itu bukan sebuah agama. Agama adalah kita manusia berusaha naik ke atas menjangkau Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. No, kekristenan adalah suatu hubungan. Kekristenan adalah Tuhan. The gospel, Injil itu adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk mendamaikan kita dengan dirinya sendiri. Amin saudara. Jadi beda, konsepnya sudah lain saudara. Konsepnya sudah berbeda, makanya orang gak bisa terima kasih karunia dengan semudah itu. Kenapa? Karena masih, harus kita dong. Kalau ini kita yang harus maintain dong, kita udah diselamatkan. Oleh karena itu kita yang harus sekarang berbuat baik, betul. Tapi perilaku baik itu ada tempatnya. Yang perubahan yang paling utama adalah perubahan hati. Change the direction of the heart. Pada saat orang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertobatan metanoia itu artinya apa? Berubah cara pandangnya. Berubah cara pandangnya. Berubah apa saudara? Dari dulu yang ingin terpisah dari Tuhan. Menjadi berubah ke arah sana. Menjadi ingin bersekutu dengan Tuhan. Itulah metanoia. Itulah perubahan cara pikir. Itulah perubahan cara pandang manusia. Dari dulu yang menjauhi Tuhan, aku bisa sendiri. Jadi aku butuh Tuhan. Aku sangat tergantung dengan Tuhan. Itu loh pertobatan saudara. Pada saat arah hatimu ini berubah kepada dia. Bukan kepada dirimu sendiri. Bukan kepada yang lain. Tapi kepada Tuhan. Perilaku ini akan pelan-pelan berubah saudara. Perilaku ini akan pelan-pelan diubahkan, ditransformasikan. Kalau saudara ingat, orang-orang Farisi dihardik oleh Tuhan. Kamu seperti kuburan, di atasnya terlihat baik, tapi di dalamnya busuk. Apakah perubahan seperti itu yang kita mau? Di luarnya bagus, di luarnya indah, tapi di dalam hati masih seperti kuburan. Oleh karena itu, perubahan hati ini hanya perubahan yang apa? Perubahan yang sejati ini, perubahan perilaku yang sejati itu terjadi setelah hatimu dirubahkan oleh Tuhan. Oleh kasih karunia, hatimu diubahkan, baru pelan-pelan perilaku akan diubahkan. Itu cara jalannya seperti itu saudara. Orang-orang yang masih percaya pada Injil yang mix saudara, mix gospel, yang masih percaya pada api yang asing itu, mereka akan, perubahan dulu. Nanti hatinya gak akan pernah bisa. Karena dia gak pernah mengkhotbahkan tentang Yesus yang bisa mengubahkan hati. Tentang Tuhan yang baik, yang mau mendamaikan manusia dengan Tuhan. Makanya perilakunya saja kelihatan bagus, seperti orang-orang Farisi. Tapi dalamnya buruk. Dan sedangkan Tuhan tuh lihat hati. Makanya perubahan yang genuine. Perubahan yang benar-benar asli adalah perubahan yang dari dalam hati. Kelihatannya mungkin perilaku belum berubah. Tapi pelan-pelan Tuhan sudah bekerja dalam hati manusia. Pada saat saudara mendengar tentang Injil yang benar.
Amin saudara. Tuhan bekerja dalam hatimu untuk mengubahkan engkau. Supaya engkau semakin hari semakin seperti dia. Pelan-pelan saudara akan menjadi seperti dia dalam arti apa saudara? Saudara suka yang dia suka, saudara gak suka yang dia gak suka. Saudara menjadi seperti dia, dikembalikan menjadi gambar dan rupa Tuhan. Sampai di sini saudara bisa ngikutin saudara. Saya sendiri susah ngerti ini saudara. Saya udah mulai belajar tentang ini sudah 2 bulan yang lalu. Tapi gak berani khotbahkan tentang ini. Karena menurut saya berat dan cukup susah dimengerti dan susah untuk dijelaskan. Puji syukur kepada Tuhan ada Yesus. Dia sudah merekonsiliasikan kita dengan dirinya sendiri. Melalui korbannya di atas kayu salib. Sehingga saudara sekarang, saudara disebut anak-anak Tuhan. Sons of God. Saudara adalah anak-anaknya. Dunia, iblis akan selalu pakai trik yang sama saudara. Dia akan pakai trik yang lama, didaur ulang lagi. Beberapa minggu yang lalu, saya ketemu dengan orang saudara ya. Saya ketemu dengan orang, awalnya kita bicara soal yang lain-lain, soal pekerjaan. Terus habis itu tiba-tiba dia bisa nyambung ke pelajaran filosofi dan segala macam. Sampai pada conclusionnya, dia bilang bahwa kita semua ini adalah Tuhan. Sejak malam itu saya terganggu saudara. Saya mikir terus, memang Roh Kudus dalam kita. Tapi apakah kita ini Tuhan? Ternyata itu adalah ajaran New Age saudara. Pengajaran New Age itu adalah mengerasa bahwa kamu adalah alam semesta. Alam semesta tinggal di dalam kamu. Terus habis itu kamu adalah Tuhan sendiri. Saya baru tahu juga hari ini, oh ternyata ini pengajaran New Age. Sebenarnya triknya sama seperti Taman Eden. Kita dipancing untuk, oh kamu bisa jadi seperti Tuhan. Padahal sebenarnya kita bukan Tuhan. Alkitab, nah ini saudara, Alkitab katakan apa saudara? 1 Korintus 3 ayat 16. Penting untuk saudara tahu ini, karena sepertinya semakin banyak saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Elohim, dan bahwa roh Elohim diam di dalam kamu? Sekarang saya tanya kepada saudara, bait suci, ini kan perumpamaannya bait suci di Yerusalem pada waktu itu. Bait suci diisi oleh Tuhan. Hadirat Tuhan masuk di dalam bait suci itu. Betul? Terjadi di tabernakel, di bait suci. Hadirat Tuhan masuk dalam situ. Lalu pertanyaan saya, apakah bait suci itu jadi Tuhan? Enggak, saudara. Kita ini baitnya Tuhan. Rumahnya Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kita. Bukan berarti kita ini jadi Tuhan. Betul saudara, jadi saudara kalau ketemu orang-orang yang seperti itu, saudara bisa counter. Lanjut di Roma 8 ayat 14 sampai 17. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang, ini ada ayatnya saudara, yang dipimpin roh Elohim adalah anak. Oke, kita ini semua adalah anak Elohim, anak Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak. Again, dikatakan anak. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. So, saudara dan saya sekarang tahu, status kita adalah anak Tuhan. Jangan dibalik-balik saudara. Nah, mereka bisa balik-balik dan teaching New Age ini mengajarkan bahwa kita ini adalah Tuhan. Kita ini adalah Tuhan. Kita ini adalah Tuhan-Tuhan kecil. Bukan saudara. Kita adalah anak-anaknya dia. Kita adalah bejana yang diisi oleh Tuhan. Yang dipimpin oleh dia. Yang hidup oleh dia. Amin. Nah, 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia mengaruniakan kepada kita janji berharga yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambilnya dalam kodrat ilahi. Ini yang sering dipakai saudara. Kamu ngambil bagian dalam kodrat ilahi. Kamu adalah partakers of the divine nature. Berarti kamu ini ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bukan berarti kita ini Tuhan saudara. Kita mengambil bagian dalam keilahiannya Tuhan. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Tapi bukan berarti kita ini Tuhan.
Inilah triknya iblis di zaman akhir, saudara. Triknya iblis dari dulu sama, cuma diulang-ulang, bungkusnya lain, saudara. Bungkusnya lain. Saudara akan dibawa untuk percaya kepada diri sendiri. Saudara akan dibawa untuk percaya bahwa saudara bisa. Saudara adalah Tuhan. Dengan positivisme, dengan apapun itu, saudara. Padahal sebenarnya kita butuh Dia. Kehidupan manusia dan Tuhan itu unity. Kita butuh, kita dependent oleh Dia, kepada Dia. Kita bergantung kepada Dia. Sumber kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, semakin saudara tahu Alkitab, saudara akan mengerti bahwa hukum Taurat ini tidak pernah diberikan. Hukum Taurat gak pernah diberikan agar manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Gak pernah, saudara. Kalau saudara baca dari akhir, saudara semakin paham. Satu demi satu cerita, semakin paham. Saudara kan di NCC sudah banyak paham, sudah banyak ngerti, saudara. Gabungkan itu semua. Saudara akan menemukan bahwa gak pernah hukum Taurat ini adalah untuk dipatuhi supaya manusia bisa selamat. Gak pernah, saudara. Hukum Taurat itu apa, saudara? Menunjukkan bahwa Tuhan itu kudus. Dia sangat-sangat kudus. Dan mengekspos bahwa kita ini gak bisa. Kita nol, saudara. Bahwa kita tidak mampu. Bahwa kita perlu Dia. Hukum Taurat itu menyatakan penyakitnya, menunjukin penyakitnya manusia. Kristus adalah obatnya. Dari hukum Taurat ini kita bisa tahu bahwa kita perlu Dia. Bahwa kita sangat-sangat membutuhkan Dia. Nah, saudara, makanya perubahan hati ini susah dimengerti, saudara. Tapi heart transformation, perubahan hati inilah yang Tuhan taruh nomor satu, saudara. Dirubahkan dulu hatinya, baru perilakunya. Nah, betapa baiknya Tuhan kepada saudara dan saya. Makanya Dia Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, saudara ya. Dia enggak lihat performance manusia. Dia hanya manusia itu, Dia mau bersama-sama dengan manusia. Tadi pagi, saudara ya, ini kalau boleh kesaksian sedikit. Tuhan ini unik, saudara. Tuhan ini berbicara dan Dia menjawab. Tadi pagi saya jalan dengan anak-anak saya, saudara. Saya jalan pagi dengan anak-anak saya. Anak saya kan naik sepeda, saudara ya. Lalu sepanjang jalan, saya kan lagi cari nih untuk hari ini apa gitu, saudara ya. Saya baca soal Nuh. Noah found grace in the eyes of the Lord. Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Lalu baca ayat bawahnya. Dikatakan Noah walk with God. Noah berjalan dengan Tuhan. Apa ya maksudnya berjalan ini? Nuh itu ngapain ya? Saya kan sambil jalan pagi, ada anjing saya, ada anak saya naik sepeda, saudara, dituntun sama neninya. Lalu pada waktu saya merenungkan ini, tiba-tiba Mose ini tiba-tiba langsung minta berhenti. Aku minta berhenti. Aku mau jalan sama Dedi. Dia gandeng tangan saya, kita jalan bareng. Langsung saya kaget, saudara. Saya baca ini belum ditutup, saudara. Belum ditutup, lalu itu terjadi. Oh ini toh, berjalan dengan Tuhan. Artinya apa? Saudara berjalan bersama-sama dengan Dia. Saudara berjalan-jalan kemanapun Dia pergi, saudara pergi. Saudara ikut tuntunannya Dia. Tuhan itu bisa ngomong dengan cara-cara yang kita tidak duga. Tidak duga, dia tiba-tiba, aku mau jalan sama Dedi. Dia gandeng tangan saya, kita jalan bareng. Oh, langsung dek dalam hati saya. Oh ini loh, walk with God. Berjalan bersama-sama dengan Dia. Makanya iblis gak mau ini, saudara. Makanya dia pisahkan kita dari Tuhan. Supaya kita jalan sendiri-sendiri. Gak jalan bareng Dia, gak gandengan lagi dengan Tuhan. Kita jalan sendiri-sendiri dengan jalannya masing-masing. Karena manusia merasa dia tahu jalannya. Dia tahu yang mana yang baik dan buruk, dia gak perlu Tuhan. Tuhan kan Bapak kita, saudara. Dikatakan apa? Sons of God. Kita ini anak-anaknya Dia. Lah, kita gak perlu Bapak kita lagi, udah jalan sendiri, tahu yang mana yang baik dan yang buruk. Itulah, makanya kita terpisah dari Dia. Ini yang iblis
targetkan. Ini yang triknya iblis itu selalu seperti itu. Supaya kita terpisah dari Bapak kita. Tapi Tuhan Yesus, dia yang bawa dua tangan ini. Digandengkan lagi. Tangan yang terpisah ini yang sudah gak gandengan lagi. Dia bawa tangan ini, didamaikan. Di dalam korbannya di atas kayu salib. Itulah yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Saya harap saudara bisa mengerti, saudara bisa makin paham tentang betapa dalamnya artinya korban Kristus di atas kayu salib. Hanya Dia yang bisa mendamaikan kita dengan Bapa. Gak ada yang lain, saudara. The greatest longing, kerinduan terbesar dalam hati manusia. Bukan harta, bukan yang lain-lain di dunia ini. Kerinduan yang terbesar dalam hati manusia adalah supaya dia bisa kembali bersama dengan Bapaknya di surga. Kembali berjalan bersama-sama dengan Dia di surga. Makanya kita sebagai individu, sebagai gereja yang sudah paham tentang kasih karunia, saudara. Saudara berjalan dengan Tuhan setiap hari. Saudara led by the Spirit. Hidup saudara adalah berjalan dengan Dia. Apa nextnya setelah saudara terima kasih karunia? Selalu kan ditanya seperti itu dari dulu. Apa yang selanjutnya setelah saudara terima dengan kasih karunia? Saudara hidup berjalan bersama-sama dengan Dia. Saudara menjalani kehidupan saudara tidak sendiri lagi. Makanya seperti yang Pastor Lili katakan, saudara gak pernah sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan saudara. Ini adalah sesuatu yang big, sesuatu yang huge, sesuatu yang besar. Yang kita mungkin gak pernah mengerti sebelumnya. Betapa berharganya saudara bisa berjalan bersama dengan Tuhan hari ini. Betapa mahalnya harga yang harus Yesus bayar. Sampai mati di kayu salib. Dengan cara yang paling memalukan. Supaya saudara bisa bersama dengan Bapakmu lagi. Bersama dengan penciptamu di surga. Amin. Dialah Tuhan yang paling mengerti kita. Dia Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Inilah berita baik hari ini. Di tengah berita buruk yang sedang dunia berikan kepada saudara. Makanya ke gereja setiap hari Minggu adalah refreshment, saudara. Refreshment supaya saudara terima berita baik. Terima berita baik. Dari Senin sampai Sabtu kita sudah dihujani berita buruk, saudara. Kita sudah dihujani berita-berita yang gak enak. Tapi di hari Minggu kita dengar berita baik. Bahwa Tuhan begitu sayang sama kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak peduli, justru semakin gelap dunia, saudara. Semakin gelap dunia. Terang dalam diri saudara itu akan semakin kelihatan. Bercahaya. Amin. Sama seperti di tulah ke-9 di Mesir. Pada waktu gelap gulita itu begitu pekat. Sampai bisa dirasakan. Dalam Alkitab katakan gelapnya itu sampai bisa dirasakan. Gak bisa lihat. Tapi di kediaman orang Israel ada terang. Lain supaya orang Mesir. Kenapa kok Tuhan lakukan itu? Supaya orang Mesir bisa lihat. Bahwa ada perbedaan. Antara mereka dan anak-anak Tuhan. Begitu juga gini saudara, semakin gelap dunia, kita justru harus semakin optimis. Bahwa kita akan semakin terang. Karena dalam gelapnya dunia itu, terang kita ini akan makin kelihatan. Gelapnya dunia ini adalah sebuah panggung. Supaya anak-anak Tuhan makin kelihatan berbeda. Karena saudara punya gembala agung yang selalu memelihara saudara. Tubuh, jiwa, dan rohmu selalu aman dalam tangannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik buat kami. Engkau sudah ingatkan Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan gembala kami yang baik. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang menuntun hidup kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kemanapun Engkau pergi, kami pergi Tuhan. Karena itulah hidup yang dulu terjadi di Taman Eden antara Tuhan dan manusia. Dan Yesus Kristus datang untuk mengembalikan apa yang terjadi di Taman Eden itu. Supaya bisa terjadi lagi hari ini. Manusia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Manusia tinggal di dalam sumber kehidupan.
Yesus, Engkau adalah pokok anggur kami. Kami adalah carangmu, kami tinggal di dalam Engkau. Maka kami akan berbuah secara natural, tanpa effort. Kami mau declare hari ini Tuhan, bahwa kami 0. Engkaulah 100, Engkaulah segala-galanya. Tidak ada yang satu pun dari kami Tuhan. Hidup kami hari ini, semua aspek hidup kami, apapun itu Tuhan. Tidak ada yang berasal dari usaha kami sendiri. Semuanya adalah pemberian dari Engkau. Semuanya adalah kebaikan-Mu yang sudah Engkau curahkan buat kami. Saya percaya Tuhan, Engkau akan membuat kami semakin hari semakin melihat kebaikan-Mu. Kami akan semakin hari akan semakin dikenyangkan. Kami akan mengecap dan merasakan, mengecap dan melihat, taste and see the goodness of God. Betapa baiknya Tuhan. Aku berdoa supaya jemaat NCC semakin hari semakin mengenal Engkau. Semakin mengerti tentang Engkau. Semakin mengerti tentang karya-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Karena itulah yang terpenting dalam dunia ini. Dunia menuntut kita untuk tahu semuanya Tuhan. Dengan informasi dan semakin banyak informasi yang dunia tuntut untuk kami tahu. Tapi Tuhan cuman ingin kami tahu satu hal. Seperti yang Rasul Paulus katakan. Yaitu Kristus disalibkan. Hanya itulah yang perlu kami tahu. Oleh karena itu semakin hari semakin lingkupi kami Tuhan. Dengan pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.